Berikut adalah biografi panjang Gibran Rakabuming Raka yang mencakup perjalanan hidup, pendidikan, karir, bisnis, hingga kiprahnya di dunia politik. Profil umum: nama lengkap Gibran Rakabuming Raka, tempat, tanggal lahir Surakarta, Jawa Tengah, 1 Oktober 1987. Agama Islam. Status menikah dengan Selvi Ananda, anaknya Jan Etes Srinarendra dan Lalembah Mana. Ayahnya Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden RI ke-7. Ibu Iriana Joko Widodo. Pendidikan: Gibran mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya, Surakarta. Ia bersekolah di SD Negeri 16 Mangkubumen, Kidul, Solo. SMP-nya Negeri 1 Surakarta. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan di luar negeri, yaitu Orchid Park Secondary School, Singapura, Management Development Institute of Singapore, MDIS, lulus 2007. University of Technology Sydney, UTS Insert Program, lulus tahun 2010. Gibran mendapatkan gelar sarjana dari University of Bradford, Inggris, melalui jalur pendidikan di Singapura dan Australia. Karir bisnis: setelah menyelesaikan pendidikannya, Gibran kembali ke Indonesia dan mulai merintis usaha secara mandiri tanpa bantuan langsung dari ayahnya yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Beberapa bisnis yang didirikannya adalah 1. Cilipari Catering. 2010, usaha catering ini menjadi awal karir bisnis Gibran. Cilipari berkembang menjadi penyedia jasa catering dan pernikahan besar di Solo dan sekitarnya. 2. Markobar Martabak Kota Barat. Bersama adiknya Kaesang Pangarep, Gibran mengembangkan bisnis kuliner martabak modern yang kini telah memiliki lebih dari 30 cabang di Indonesia. 3. Gola, bisnis minuman tradisional Indonesia dengan kemasan modern. Gibran bersama rekannya mendapat suntikan dana US $5 juta dari investor modal Ventura untuk pengembangan merek ini. 4. Mangkoku, restoran cepat saji yang menyajikan rice bowl khas Nusantara, dikelola bersama Chef Arnold Puernomo dan Kaesang Pangarep. 5. Kerjaholic, aplikasi pencarian kerja yang ditunjukkan untuk kaum muda dan fresh graduate. Selain itu, Gibran juga pernah terlibat dalam beberapa usaha lain seperti jaket hujan Tugas Negara Bos, layanan servis elektronik iColor, dan makanan ringan Siap Mas. Karir politik: Gibran mulai masuk ke dunia politik secara resmi pada tahun 2019 dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), partai yang juga menjadi kendaraan politik ayahnya, Wali Kota Surakarta 2001 sampai 2024. Gibran maju dalam Pilkada Solo tahun 2020 dengan didampingi Teguh Prakosa sebagai wakilnya. Ia menang telak dengan lebih dari 86% suara dan dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Dalam kepemimpinannya, ia banyak mengembangkan transformasi digital UMKM dan penguatan sektor wisata dan kuliner. Calon Wakil Presiden RI Republik Indonesia 2024. Pada pemilu 2024, Gibran secara mengejutkan diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pencalonannya sempat menuai kontroversi karena usia minimal cawapres adalah 40 tahun. Sedangkan Gibran masih berusia 36, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan kepala daerah yang pernah dipilih rakyat dapat mencalonkan diri meski belum mencapai usia minimal tersebut. Pasangan Prabowo Gibran akhirnya memenangkan Pilpres 2024 dan Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 sekaligus menjadi Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
kehidupan pribadi. Gibran menikah dengan Selvi Ananda, mantan Putri Solo 2009. Pada 11 Juni 2015 mereka dikaruniai 2 orang anak. Janetes Sri Ranendra lahir 2016, Lat Lembah Manah lahir 2019. Gibran dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan jarang tampil di media sebelum masuk dunia politik. Ia juga merupakan penggemar berat klub sepak bola FC Barcelona dan anime Jepang seperti Naruto dan Demon Slayer. Kontroversi dan kritik kiprah Gibran di dunia politik tidak lepas dari kritik, terutama terkait isu politik dinasti. Banyak yang menilai bahwa karir politik Gibran terlalu cepat berkembang karena statusnya sebagai anak presiden. Namun Gibran selalu menegaskan bahwa ia maju melalui jalur partai dan kompetisi terbuka. Pencalonannya sebagai cawapres juga menimbulkan kontroversi karena dianggap mengakali hukum, meskipun telah diputuskan sah oleh Mahkamah Konstitusi.